warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah kewarganegaraan ingin mengumpulkan tugas dengan materi hukum. Untuk penerapan hukum dalam masyarakat tuh yang pertama ada penegakan hukum yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama polisi. Polisi ini berperan sebagai penegak hukum di tingkat awal dengan tugas utama yaitu menjaga ketertiban umum, mencegah tindak kejahatan, serta melakukan penyelidikan awal terhadap pelanggaran hukum. Polisi juga bertanggung jawab dalam menangkap pelaku tindak pidana dan menyerahkan kasusnya kepada jaksa untuk diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua ada jaksa. Jaksa ini merupakan aparat hukum yang bertugas dalam proses penuntutan. Mereka memiliki wewenang untuk menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi sebelumnya. Jaksa juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu kasus layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Yang ketiga itu ada hakim. Hakim berperan dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela. Keputusan hakim harus didasarkan pada hukuman yang berlaku serta prinsip keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman atau membebaskan terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Yang selanjutnya itu ada pengacara. Pengacara adalah pihak yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk konsultasi maupun pembelaan di pengadilan. Peran pengacara sangat penting dalam menjamin bahwa setiap individu, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh keadilan dalam sistem hukum. Selanjutnya ada lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lapas adalah tempat di mana narapidana menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lapas juga berperan dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik setelah menjalani hukumannya. Dalam menjalankan fungsinya, penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi di tubuh aparat hukum, penyalahgunaan wewenang, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum sendiri merupakan proses di mana aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara benar-benar ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang tunduk terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Yunita Bahar, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengertian hukum. Baik, langsung saja. Pengertian hukum adalah hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikan berlainan. Ini setidak-tidaknya untuk sebagian dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumus secara memuaskan. Kita memahami hukum lebih baik daripada yang tercantum dalam undang-undang. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam pengadilan, menurut pendapat Onto Wikidleli, hukum adalah sama dengan undang-undang. Baginya, hukum adalah deretan pasal undang-undang yang tiada kesudahan. Sehingga dengan adanya pandangan ini, ia berkata bahwa ilmu pengetahuan hukum membosankan. Perlu kita ingat bahwa hukum tidak hanya menjelma di pengadilan, tetapi selalu menjelma pergaulan hidup. Dalam tindakan-tindakan manusia, pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia itu sendiri dilihat dari sudut yang tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Bila kita memandang hukum sebagai peraturan perhubungan hidup manusia, maka pasal undang-undang yang mati mempunyai arti yang lain untuk kita. Saya akan melanjutkan pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem aturan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang bersifat mengangkat serta memiliki saksi bagi pelanggarnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan sosial. Aturan hukum dapat berbentuk norma tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah maupun norma tidak tertulis yang berkembang dalam bermasyarakat seperti hukum adat. Hukum bersifat dinamis, artinya dapat berubah seperti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan menjaga ketertiban umum. Secara struktural, hukum berdiri dari berbagai cabang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum
internasional, dan sebagainya. Seperti cabang hukum memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Muzaki, ingin membawakan materi fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum, yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dua melindungi hak asasi manusia, yang terakhir menyelesaikan konflik secara adil. Yang kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak kewarganegaraan, dan mencegah kejahatan pelanggaran hukum. Sekian. Implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Peraturan lalu lintas. Hukum mengatur perilaku di jalan raya melalui peraturan lalu lintas. Pengemudi diharuskan mematuhi peraturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan. 2. Kontrak dan perjanjian. Dalam hubungan bisnis dan pribadi, hukum mengatur kontrak dan perjanjian. Misalnya, saat membeli rumah atau menyewa barang, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Perlindungan konsumen. Hukum melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Misalnya, undang-undang mengatur produk yang dijual harus aman dan sesuai dengan deskripsi. 4. Kepatuhan pajak. Warga negara diwajibkan membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini penting untuk pendanaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 5. Penyelesaian sengketa. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, mediasi atau arbitrasi. Saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Hukum ini adalah hukum yang menyediakan untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Kemudian ada perlindungan keamanan dan ketertiban umum. Hukum ini adalah hukum mengatur ketindak kriminalan yang memberikan sanksi bagi pelanggar, sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman bagi para masyarakat. Selanjutnya, hukum lingkungan hidup. Hukum ini juga mengatur perlindungan lingkungan seperti larangan pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian, hukum keluarga dan warisan. Hukum ini adalah hukum yang mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga seperti perceraian, pernikahan, dan hak dalam konteks untuk melindungi keluarga. Yang terakhir ada hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Hukum ini hukum yang menetapkan standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari resiko dan bahaya. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.